Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini ada cerita pengalaman mistis dari anak didiknya Bang Ube. Ada Mas Panjul, si bocah saklek dari Purbalingga. Kali ini menceritakan pengalaman mistisnya di balik pembuatan video YouTube camping sendirian di hutan Sumatera. Gimana ceritanya? Baiklah, teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Bocah Saklek. Apa kabar kalian pemirsa Ada Apa Gerangan? Apa kabar juga Mas Tama dan kru Ada Apa Gerangan? Semoga selalu baik ya. Masih ingatkah kalian dengan saya? Kalaupun gak ingat pun gak apa-apa sih, gak penting juga. Toh cuman Bocah Saklek. Udah, gak usah kebanyakan prolog, langsung saja ke ceritanya. Senin 29 November 2021, pagi itu entah apa yang aku pikirkan. Yang jelas aku ngerasa kesel, tapi nggak tahu kesel sama siapa. Oh, mungkin aku butuh piknik ini, pikirku saat itu. Baiklah, aku putuskan untuk main ke tempat seorang teman yang ada di daerah Sumendo, Muara Enim, Sumsel. Kebetulan dia adalah salah seorang yang ikut membantu-bantu pekerjaanku. Ya bisa dibilang karyawanku lah. Dan memang saat itu dia sedang pulang ke dusunnya. Usahaku memang di Palembang ya, tepatnya di Tanjung Enim, masih kawasan Kabupaten Muara Enim. Dari rumah memang sudah aku niatkan ke sana untuk menginap, tapi bukan di rumahnya. Kebetulan dia sedang membuka lahan untuk ditanami kopi. Cukup luas sih lahannya, sekitar 2 hektaran gitu. Aku berangkat dari rumah dengan jalan kaki menuju jalan raya, lalu naik angkot yang jurusan ke sana. Kebetulan nih angkot penuh, jadi mau gak mau aku harus naik di atapnya. Singkatnya, aku sampai di tempat Memet pada jam 9 pagi. Memang lumayan jauh, 3 jam dari Tanjung Enim ke Sumendo itu. Ongkosnya 30.000. Oh iya, jadi nama temanku itu Memet ya, lupa aku. Kebetulan dia sedang siap-siap mau berangkat ke hutan yang sedang dibuka untuk lahan kopi. Melihat aku turun dari angkot, dia terkejut. Aku lalu dibantunya membawakan tas ranselku sembari dilempari pertanyaan. Kenapa gak ngabarin dulu sih? Gak Met, tar jadi dipotongin ayam sama kamu. Malah jadi enak kan aku. Tapi kamunya yang rugi bandar, iya kan? Jawabku sambil bercanda. Aku dipersilakan duduk dan dibuatin kopi oleh bininya Memet. Lalu Memet bertanya, bawa tas gunung emang mau mendaki kemana? Rencananya mau ikut kamu Met ke hutan. Lah, aku kan kalau sore pulang, jawab Memet. Tapi besok kesono lagi kan? Tanyaku lagi. Ya pastilah kesana lagi, kan emang lagi ngerjain itu, jawab Memet. Oke Met, aku ikut sampai hutan yang sedang kamu buka. Sisanya urusanku Met. Aku mau masuk ke hutannya. Wah, saklek emang kamu bos. Orang mah pengennya yang enak. Lah kamu malah nyusahin diri sendiri, timpal Memet. Ah, bawel kamu Met. Intinya dikasih ikut gak? Tanyaku kembali. Santai kali bos, gak usah ngegas gitu. Iya, ayo kalau emang mau ikut, sahut Memet. Nah gitu dong Met, dari tadi kek. Yaudah, ayo berangkat, ujarku. Seusai ngopi dan mengobrol santai, kami segera berangkat ke hutan dengan menaiki motor jambrong, semacam motor mamang-mamang galon.
Motor Jepang yang cerondo tanpa body kit yang tertempel di rangkanya, dengan rantai yang melilit di kedua rodanya. "Seriusan, Matt, naik motor kayak gini?" tanyaku sedikit kaget. "Ke hutan ya pakai motor itu, bos. Pakai motor biasa mana bisa jalan," ujarnya. "Ah, gak keren amat sih. Harusnya tuh pakai KLX ya, atau CR-V, Matt." "Hahaha, bawelnya bosku ini. Jadinya mau ikut apa enggak?" "Ya ikutlah, udah jauh-jauh aku kesini juga." Singkatnya, kami berangkat dari rumah Mehmet jam 10 pagi, sampai di kebun kopi mertuanya Mehmet jam setengah 12 siang. Kami putuskan istirahat ngopi lagi dan makan siang. Kebetulan tadi dibekali nasi oleh bininya Mehmet. Singkatnya, kami lanjut perjalanan sampai di lahan yang sedang dibabat Mehmet sekitar setengah 1. Mehmet langsung menyiapkan alat perangnya, sedangkan aku berlalu masuk ke dalam hutan dan berpesan untuk besok ketemu di sini pada jam 8 pagi. "Oke bos, hati-hati ya," jawab Mehmet. Semakin masuk ke dalam, vegetasi semakin rapat. Trek semi-explorer di hutan hujan wajib diterapkan. 1 jam membabat belukar, tidak kunjung menemukan lahan kosong untuk membangun shelter. Lanjut semakin masuk ke dalam hutan dan pada jam 2:45 siang barulah ketemu lahan kosong. Memang ini lahan kosong, tapi kontur tanahnya miring. Mengingat hari yang kian sore, akhirnya aku putuskan tetap membangun tenda di sana. Tenda telah berdiri, lalu istirahat sejenak hingga ketiduran, dan terbangun pada saat hampir maghrib. Buru-buru aku mencari kayu bakar untuk membuat perapian. Dan disinilah senam jantung dimulai. Samar-samar ada suara rintihan. Lama-lama semakin intens, seperti orang menahan sakit. Karena tidak ingin melihat yang aneh-aneh, aku putuskan pindah tempat mencari kayu bakarnya. Ketika pindah tempat, malah ganti diteror bau-bauan. Seperti biasa, wangi khas Melati. Tapi di sini aku masih belum merinding, karena kebetulan kan emang lahan yang dibuka itu mayoritas kopi. Jadi pikiranku, ini merupakan bau kembang kopi yang tertiup angin. Pokoknya di sini aku masih slow, masih santai, ambil dokumentasi video juga. Lama-lama kok baunya campur wangi amis. Tidak berapa lama tambah aroma busuk dan semakin intens. Kulit kodokku mulai bermunculan. Jancok. Aku kesini perasaan tadi sebelum masuk udah permisi. Kenapa malah diganggu sih? Gumamku. Buru-buru aku balik ke tenda. Lalu aku membuat perapian. Di sini aku kembali diganggu. Kebetulan arah kamera menghadap api unggun. Dari belakang kamera ya lumayan jauh, mungkin sekitar 10-20 meter. Terlihat ada bola api. Gak gede sih, cuman sebesar bola tenis. Awalnya 1, lama-lama dia keluarin jurus Naruto-nya, menggandakan diri. Dari 1 jadi 2, dari 2 jadi 3, sampai 7 bola api. Sedikit syok sih sebenarnya, tapi karena di depan kamera, aku mencoba untuk tetap stay cool. Ya bisa dibilang pembohongan publik sih. Lama-lama merinding juga. Bergegas aku meraih kamera handphoneku. Buru-buru aku masuk ke dalam tenda, menunggu situasi aman. Waktu itu sebenarnya perut sudah amat keroncongan. Ah sial, sampai kapan coba aku diganggu? Perutku udah lapar banget ini. Mbah, beri aku kesempatan buat isi perut dong, biar aku punya tenaga menahan rasa takut diteror sama sampean. Lagian lu juga sih yang bego, punya hobi kok menyendiri di hutan. Mending hobi tuh renang kek, badan bersih, mata sehat. Lama-lama aku udah mirip orang gila aja. Ngomong sendiri, dijawab sendiri. Ini terucap bukan hanya membatin ya. 8:30 aku baru bisa masak, karena aku rasa keadaan sudah benar-benar aman. Waktu masak sampai beres makan, aman. Ngopi dan ngerokok pun aman.
Damainya hidup di alam serasa tidak punya tanggungan BRI, Adira, dan perbankan lainnya. Sampai tidak terasa malam kian larut dan kantuk mulai hinggap di kelopak mata. Aku putuskan untuk bersiap tidur. Tapi sebelum tidur, aku putuskan untuk mengecek keadaan sekeliling tenda. Di sebelah barat, kudapati 2 ekor anjing. Entah itu anjing hutan atau anjing kampung yang kebetulan sedang main. Lanjut aku pindah ke belakang tenda. Di belakang tenda, kudapati anjing lagi. Dia hanya diam. Kambing, kok banyak kali anjing di sini? Moga mereka anteng deh, gak menggonggong sekalian buat temen. Dan menandakan aku ada kawan, meskipun anjing sih. Aku rasa keadaan aman. Lalu aku pun balik ke dalam tenda dan kupejamkan mataku. Baru mau mulai terlelap, tiba-tiba angin kencang menerpa tendaku dan diiringi rintik-rintik air jatuh. Ah sial, kok malah langit ikutan nangis sih? Aku jengkel karena peralatan masak dan sepatuku masih ada di luar tenda, yang berarti aku harus melepaskan pelukan hangat sleeping bagku. Lalu kuturunkan resletingku. Bukan, maksudnya resleting tendaku. Saat resleting sudah terbuka sempurna, aku dibuat terheran-heran dan terdiam untuk beberapa waktu. Otakku tidak nyampe buat mencerna ini semua. Jelas banget dari dalam tenda, air itu mengalir dan api unggun pun padam tertimpa air langit. Tapi kenapa api unggun masih menyala? Dan kenapa seolah tidak hujan? Ini aku yang halu, apa aku yang sedang dipermainkan? Jujur, di sini aku sudah mulai merinding. Tapi aku kuatkan dengan berpikiran positif. Mungkin tadi aku mimpi hujan sambil membereskan peralatan yang ada di luar. Semua aku bawa masuk tanpa terkecuali. Dengan gerakan full speed, mungkin serupa malam terakhir moksanya Empu Sendok di dalam sebuah ritual pertarungan carok, di mana tidak akan ada lagi hari esok. Di depan terhunusnya kering melengkung dan berkelok. Lalu aku masuk kembali ke dalam tenda dan melanjutkan tidur yang gagal tadi. Baru mau terlelap kembali, aku dikejutkan oleh suara orang berlarian. Awalnya aku kira itu cuma suara angin saja, tapi lama-lama suara itu semakin berat. Kalau ini gajah, mampus aku diinjak. Dengan panik, aku meraih headlamp dan langsung keluar tenda. Lalu ku amati keadaan sekitar. Sunyi, sepi. Suara jangkrik dan hewan lainnya pun tidak ada. Angin pun tidak ada. Gak ada pergerakan apapun selain perapian yang aku buat. Dan sadar kalau tidak ada apa-apa, secara konstan dan radikal badan mulai merinding. Bah, bercandanya keren sampai buat aku merinding. Tapi mending gak usah bercanda deh mbah. Aku kesini juga tadi udah sopan loh mbah. Aku permisi dan gak lupa aku hadiahkan Fatihah juga kan. Udah ya mbah, aku mau tidur. 5 jam loh perjalanan dari Tanjung sampai sini. Udah capek fisik, jangan kau buat capek mental juga. Udah ya main-mainnya. Pintaku saat itu, dan entah sama siapa aku mengutarakan hal itu semua. Lalu aku kembali masuk ke dalam tenda. Tidak lupa cek celana. Takutnya yang hujan di antara paha. Ternyata aman, masih kering. Aku kira dengan rengekanku tadi sudah tidak ada gangguan. Ternyata aku salah besar. Saat kembali mau terlelap, kembali gemuruh riuh angin yang menerpa pepohonan sampai mengajak tenda berdansa. Hujan pun ikut serta memeriahkannya, disertai suara langkah kaki terasa mengelilingi tenda. Kambing emang gak bisa diajak damai. Gerutuku kesal. Karena badan yang sudah sangat lelah, aku sudah bodoh amat lah. Sudah tak aku hiraukan lagi. Lalu aku berteriak, Terserah kalian aja, sesuka kalian aja. Sadar diri aja aku mah, cuman tamu di sini. Terima kasih atas jamuannya. Dengan nada jengkel. Rob, hidup mati hamba cuman milikmu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dan aku pun tertidur. Lalu terbangun pada jam 4:45 pagi. Alhamdulillah aku masih hidup. Angin dan langkah kaki sudah tidak ada.
tinggal hujan yang masih menyisakan gerimis. Mau keluar tenda rasanya mager banget karena masih gerimis. Singkatnya, aku keluar tenda pada jam 7 pagi. Lalu aku keluar tenda mengamati keadaan yang ada di luar tenda. Sialan, berarti benar-benar sampai pagi aku diteror. Kalian gak akan percaya dengan apa yang aku alami. Wong aku sendiri yang masih gak percaya. Tenda, tanah, ranting, dan daun-daun di sana semuanya kering. Logikanya, kalau semalam beneran hujan, harusnya tendaku basah kan? Bekas api unggunku pun harusnya cuma menyisakan arang saja tanpa abu. Gokil abis prank kalian, gerutuku. Lalu selesai sarapan, aku pun pulang. Sepanjang jalan dan sampai rumah, aku kepikiran sama hujan malam itu. Itu hujan model apaan ya? Sampai aku ceritakan ke Bang Ube di DM IG, dan aku bilang aku mau balik ke sana lagi. Mau ngapain lo? Jawab Bang Ube. Penasaran gua sama tuh hujan, jawabku. Betah ntar lo di sana, jawab Bang Ube. Tenang Pi, hidup mati urusan Tuhan, jawabku. Lalu Bang Ube memberikan saran dan pesan. Gua sih pesen, kalau bikin konten kasih unsur edukasi, jangan unfaedah. Gue jawab aja, siap bang. Tapi jujur sih, gue bikin konten juga gak tahu apa isi kontennya. Aku cuma dokumentasiin aja apa kegiatanku. Udah gitu aja sih kayaknya. Singkatnya, tanggal 5 Desember, sehari setelah mendapatkan banyak ucapan selamat, aku balik lagi ke hutan itu. Aku mencoba lebih masuk lagi, dan aku juga coba cuma pakai flysheet aja, tidak memakai tenda. Dan begonya aku tuh nggak tutor dulu di YouTube cara membuat trap tent atau bivak. Walhasil bivak berdiri tapi tidak layak huni. Pokoknya malu-maluin Bang Ube sih. Sore itu cerah, tidak ada tanda-tanda akan turun air langit. Aku pun sedikit tenang. Malam ini bisa tidur karena mengingat aku yang cuman berteduh di bawah flysheet. Sebelum gelap, aku sudah siapkan bahan-bahan untuk membuat perapian. Sampai api itu menyala, keadaan masih normal dan aman. Seusai maghrib, ketika aku berniat memasak, karena cacing perut yang sudah mulai protes minta dikasih makan. Di sini, keanehan kembali aku alami. Dari arah bawah, seperti ada yang meneriaki. Karena persiapan mentalku yang sudah matang, jadi aku abaikan, sama sekali tidak aku hiraukan. Dan semakin lama, makin sering teriakan memanggil namaku. Masih tetap tidak aku hiraukan. Aku tetap memasak mie instan dan membuat kopi. Beres menyantap mie instan, ketika aku sedang nikmat-nikmatnya menghirup surya 16ku, sekelebat ada pergerakan. Ada siluet hitam yang melayang di sebelah kananku. Tidak begitu jelas. Karena penasaran, aku coba senterin, tapi gak ada apa-apa. Aku coba cari-cari di sekeliling pun tidak ada apa-apa. Mungkin salah lihat kali, pikirku saat itu. Lalu aku putuskan balik ke camp. Ketika sampai, aku kaget dong melihat api unggunku jadi ada 2. Sial, persediaan kayu bakarku ikut terbakar. Aku buru-buru beranjak mendekat sambil meraih rumput. Maksud hati mau mematikan api yang satunya. Takutnya merembet ke flysheet karena kebetulan berdekatan. Saat aku sudah dekat, tiba-tiba api yang satu terbang. Sontak aku syok dan panik lari kalang kabut. Dan aku terhenti oleh akar yang menyandung kakiku, lalu jatuh berdebam. Sialan, itu makhluk model apa lagi coba? Gerutuku sambil terduduk pasrah. Jantung berdegup kencang, keringat dingin mulai mengalir. Sebenarnya makhluk berupa api itu tidak melayang ke arahku, tapi karena takut, aku jadi lari. Sesaat kemudian aku mulai tenang dan mulai mengumpulkan puing-puing keberanianku kembali. Baru mungut 20%, hidungku malah tertusuk bau anyir. Seketika ambyar dan panik, lalu lari lagi ke arah camp, langsung masuk bivak dan langsung tengkurep. Lama aku berada dalam posisi itu. Lama-lama engap juga. Pikiranku sudah kemana-mana. Dan aku putuskan tetap di dalam bivak aja. Mental yang aku siapkan dari rumah ternyata tidak sekuat ekspektasiku.
Saat aku sudah mulai tenang, aku mencoba untuk membuat kopi dan menyalakan rokokku kembali, sambil bertanya pada diri sendiri. Aku kesini kan penasarannya sama hujannya, kenapa malah yang datang sebaliknya? Aku mohon deh yang lain-lain jangan muncul ya. Aku cuma penasaran sama hujan, bukan sama kalian, gerutuku. Sehabis kopi dan berbatang-batang rokok, aku coba memberanikan diri untuk eksplor sekitar. Normal, tidak ada tanda-tanda yang aneh. Nurut juga mereka, gumamku sambil tersenyum. Sampai rasa kantuk hinggap di kelopak mata, hujan pun tidak kunjung datang. Sampai aku putuskan untuk tidur. Tidak lupa menambah kayu bakar di api unggun yang aku buat biar tetap menyala. Tidak butuh waktu lama, akhirnya aku terlelap. Jam 1:30 dini hari, aku terbangun karena kebelet pipis. Buka pintu bivak, spontan langsung aku tutup kembali dan langsung masuk sleeping bag lagi. Kalian tahu kenapa? Karena ada sosok hitam tepat di depan api unggun yang tinggal menyisakan bara. Sialan, itu apaan lagi? Gumamku. Dari sini sampai pagi, aku diteror habis-habisan. Langkah kaki berat yang mengitari bivak, dan sesekali terdengar seperti kuku yang ditempelkan di permukaan kain. Dan tidak luput juga digoyang-goyangkan. Mata, ayo tidur. Telinga, jangan hiraukan suara itu. Tapi usahaku sia-sia. Rasa takutku jauh lebih besar. Ingin rasanya pingsan saja dan terbangun saat pagi hari atau siang hari. Tapi itu pun hanya keinginan semata. Kenyataannya, aku masih terjaga. Makin lama semakin intens. Bau anyir mulai menyapa di bulu hidungku. Sesekali terdengar geraman. Telapak kaki terasa ada yang gelitikin. Padahal jelas kakiku terbungkus sleeping bag dan ada satu suara yang membuat aku langsung terduduk. Desis ular begitu nyaring di telingaku. Sontak aku meraih senterku dan ku cari ular tersebut. Takutnya ada di dalam bivak. Aku terduduk untuk waktu yang lama dengan badan gemeteran. Mau keluar bivak, ciut nyalinya. Terus di dalam bivak, capek mental diteror beginian. Semua bacaan yang aku bisa tak baca semuanya. Tidak luput sholawat dan istighfar pun aku lantunkan. Langkah kaki tidak terdengar lagi, tapi berganti dengan bau kemenyan yang lama-lama berganti dengan bau wangi misik. Saat bau wangi misik, aku sedikit tenang karena wanginya halus dan sopan saat menyerempet bulu-bulu hidungku. Tapi tidak bertahan lama. Ketenangan itu pun ambiar lagi dengan suara tertawa perempuan yang sudah tidak asing lagi. Itu suara kuntilanak. Aku sampai tersentak dan menggigil hebat. Wangi misik hilang, berganti bau anyir yang dikombinasi dengan melati yang akan menghasilkan bau yang tidak jelas seperti hidupku. Bau yang membuat aku lemas terkulai. Aku kira ini pertanda aku akan pingsan, tapi ternyata enggak. Cuman lemas aja, tapi badan dan pikiran tetap sadar. Saat panik, selalu ngapaknya keluar. Ya Allah, Inyong terima salah. Gawe Inyong pingsan baiklah. Kesel rasanya ya Allah. Malam itu terasa cuman suara itu saja yang ada. Tidak ada suara yang lainnya. Suara angin dan jangkrik pun tidak ada sama sekali. Singkatnya, sekitar menjelang subuh, suara-suara itu sudah mereda dan suara jangkrik dan angin perlahan mulai terdengar. Rasa syukur tidak henti-henti aku ucapkan. Dan tanpa aku sadari, aku pun mulai terlelap dan terbangun pada jam 9 siang. Tanpa acara masak-memasak, cuman membuat kopi dan ambil gambar untuk kebutuhan konten saja, aku langsung beres-beres untuk pulang. Sampai rumah dengan selamat, cuman sibuk nyabutin kutu babi. Ternyata digigit kutu babi pun sampai tidak terasa. Walhasil badan semua bentol-bentol merah. Dan akhirnya selesai juga cerita ini.
Untuk pesan-pesannya mungkin masih sama ya, kayak kemarin di cerita-ceritaku sebelumnya. Kalau yang belum tahu, coba aja tonton di ceritaku sebelumnya. Dan yang jelas, aku gak akan kapok untuk solo camping. Cuman untuk beberapa waktu break dulu dikarenakan pekerjaan yang sedang lumayan riweh. Dan kegiatanku solo camping juga bukan semata-mata karena emang itu kegiatan utamaku. Itu cuman hiburan aja. Dan solo camping bukan pilihan juga, tapi karena keterpaksaan. Kebetulan belum ketemu partner yang satu hobi. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Dan tentunya terima kasih buat yang membacakan. Tambahan ya, tolong deh pemirsa dan netizen, jangan doakan apalagi nyumpahin aku ketemu yang begituan lagi ya. Biar aku gak melulu nyepam cerita. Capek tau nulis, dari jam 10 sampai setengah 3 pagi baru kelar. Sekian dari saya, bocah saklek. Bulan sabit di tangan patriarki menguak rasa pahit. Bintang David di pelukan para Illuminati. Euforia Palestina dalam lukisan dan buletin di dalam makam Ferdinand, Louis, dan Guillotine. Menapaki Pancamakara seraya mengutip kasta Pancaka. Memelihara angkara dalam susunan aksara. Memproduksi massal Caru dan Palaka. Dengan pesanan batalion mengeksekusi Tan Malaka. Serupa Judas memanggil Romawi dalam mantra Dadali dengan keseimbangan Menara Pisa. Menunggu begawan Gita Megananda mendatangi tornado mengutuk OJK yang melahirkan Inferno. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Panjul untuk cerita kali ini. Semoga ada pengalaman mistis lagi ya. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Sampai di sini saya menemani kalian. Kita jumpa lagi dengan cerita-cerita lain yang insya Allah tak kalah seru. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.